Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini 14 atau 13 Ramadan ya, kita dapat beribadah, kita dapat menjalani ibadah Ramadan ini dengan khusyuk. Mudah-mudahan kita termasuk kategori hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan landasan iman dan wahtisaban, dilandasi dengan iman dan juga dilandasi dengan harapan kita, keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghitung dan mencatat amal saleh kita ini. Senantiasa kita mendapatkan bukan hanya pahala, jadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk transformasi, perubahan. Banyak hamba-hamba Allah melaksanakan ibadah Ramadan, mindsetnya hanya untuk mengumpulkan pahala tapi tidak untuk mengubah dirinya. Sehingga setelah Ramadan lewat, maka dia kembali kepada settingan awal. Kita tidak ingin menjadi hamba Allah yang sekedar berlomba-lomba mengumpulkan pahala, tetapi juga lebih daripada itu, karena tujuan puasa ini adalah la'allakum tattaqun, kita harus berubah menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang lebih baik dari tahun sebelumnya, lebih baik dari sebelum Ramadan, dan insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman jamaah sekalian dirahmati Allah, saya akan bawakan tema Ramadan dan manajemen kekayaan. Ya. Kenapa demikian? Karena banyak yang salah kaprah. Umat Islam memandang bahwa ajaran Islam ini nggak ada hubungannya dengan kekayaan, bahkan tidak ada hubungannya dengan materi dunia. Seolah-olah Islam ini adalah agama ruhaniyah saja. Islam ini agama spiritual saja. Islam ini agama ritual saja. Ya, ini salah, keliru, fatal kalau kita memandang Islam ini sebagai agama ritual saja. Tidak memandang atau tidak memberikan penghargaan terhadap dunia. Kata al-mal, harta, di dalam Al-Quran diulang sebanyak 4 kali. Ya, semuanya dalam konotasi yang positif. Ya, walam yu'ta sa'atan minal mal, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Ya, hanya satu yang kemudian sering dipandang sebagai pandangan yang kurang baik atau negatif, ketika Allah Ta'ala menyatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, tapi di sini ayat mengatakan bukan hartanya yang jelek atau buruk, tetapi sikap kita terhadap harta. Ya. Yang bikin jelek itu adalah sikap kalian yang mencintai harta secara berlebihan. Ya. Contoh lagi di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 10, 116 juga ada. Itu diulang 2 kali. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ini harta berkaitan dengan orang-orang kafir. Harta yang kalau dimiliki oleh orang-orang kafir itu, kata Allah, harta itu tidak akan apa? Menghalangi mereka dari siksa Allah. Tidak bisa menyebabkan mereka selamat di akhirat. Sebanyak apapun harta mereka. Bukan hartanya yang buruk, tapi karena pengelolaannya, manajemennya berbasis kekufuran. Maka Allah mengatakan apa? Ulaika hum waqudun nar. Harta itu bisa jadi bahan bakar di dalam neraka. Ya. Bagi siapa? Bagi orang kafir. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah para penghuni neraka. Nauzubillah min zalik, dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wal iyazubillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ini biasanya ya kajian-kajian meningkat, ibadah di masjid-masjid ramai, jumlah
donasi, ya kita nyebutnya umumnya donasi. Tapi bahasa agamanya itu infak, ya, sedekah dan zakat. Ya, sedekah ini juga jangan disalahpahami, ya. Mohon maaf ya. Sedekah itu ada dua, sedekah wajib itulah zakat, dan sedekah sunnah yaitu sedekah infak. Ya, jangan seperti tafsiran Menteri Agama yang bilang zakat nggak populer dalam Quran. Zakat nggak populer zaman Nabi, ya itu berarti kurang piknik, ya. Kata sodakoh di situ, innamas sodaqatu lil fuqara, itu sedekah wajib, itulah zakat. Khudh min amwalihim sodakoh, itulah sedekah wajib, artinya zakat. Ya. Ya. Nggak boleh disamakan zakat sedekah wajib itu dengan sedekah yang biasa. Ya, tujuannya mungkin baik beliau itu, supaya umat Islam ini jangan hanya berzakat saja. Sebab kalau mengandalkan zakat untuk mengentaskan kemiskinan, tidak cukup, Pak. Ya, sebab harta yang wajib dizakatkan cuma apa? 2,5%. Nah, jadi ada instrumen lain di luar zakat. Nah, ini bagian dari manajemen kekayaan, yaitu dengan infak, dengan sedekah, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tidak ingin, ya, Ramadan ini hanya sekedar donasi atau sedekah musiman. Ya, sedekah musiman ini bagaimana? Biasanya meletup-letup sedekahnya. Ya, sedekahnya ini Masya Allah, lompatannya luar biasa, donasinya, zakatnya luar biasa. Kita ingin apa? Ya, Ramadan ini menjadi titik tolak kita membangun peradaban. Ya, mari kita lihat jamaah yang dirahmati Allah. Jadi jangan sampai, ya, seperti dikatakan tadi, banyak orang ingin mengumpulkan pahala hanya di Ramadan. Makanya dia zakatnya, infaknya, sedekahnya kencangnya cuma di bulan Ramadan. Setelah Ramadan, ya turun lagi, ya sedekahnya gitu. Ya, infaknya turun lagi. Nah, ini kan namanya letupan emosional. Ya, padahal ibadah Ramadan itu sebenarnya bukan ibadah untuk yang ingin lari sprinter. Lari sprinter itu cuma 100 meter. Ngos-ngos di awal, ya, nggak bisa. Lari sprinter harus dibedakan dengan lari maraton. Kita ini ibadah Ramadan ini seperti maraton. Kalau ibadah Ramadan seperti maraton, nggak bisa kita langsung main gas tancap seperti 100 meter kita mau lari garis finish, nggak bisa. Ya, sebaliknya, ini lomba lari 100 meter, tapi gayanya gaya maraton, santai dia, ya nggak nyampe-nyampe. Ya. Harus tempatkan pada tempatnya. Ya. Maka itu, letupan emosional dalam ibadah di bulan Ramadan ini dengan grafik infak, sedekah dan zakat yang naik tajam di bulan Ramadan, ini harus apa? Harus kita manfaatkan, harus kita daya gunakan, ya, agar dia memiliki daya keberlanjutan. Ya, sebab masjid bukan hanya digunakan ibadah pada saat Ramadan aja. Kajian kita tidak hanya ikuti hanya di bulan Ramadan. Ya, infak sedekah juga tidak hanya untuk bulan Ramadan saja, banyak bulan-bulan yang lain. Ramadan ini hanya 1 dari 12 bulan, dia bulan ke-9 kalau dalam penanggalan Hijriah. Ya. Maka itu pertanyaan yang harus kita gugah, ya, untuk diri kita ini adalah, apakah lonjakan kebaikan zakat itu, infak sedekah itu sudah terkelola sebagai sistem, atau hilang begitu saja menguap sebagai letupan emosional semata-mata? Nah, jamaah dirahmati Allah Ta'ala, mari kita lihat bagaimana Al-Quran mengubah orientasi tentang harta. Jadi Al-Quran gak pernah memusuhi kekayaan. Al-Quran gak pernah membenci kekayaan atau harta. Yang dibenci oleh Al-Quran, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat serakah yang ada diri manusia. Ya. Serakahnya itu bahkan bikin capek. Ya, mending kalau serakah nyaman, enak gitu. Ini bikin capek. Ngejar-ngejar harta terus gak ada henti, tapi dia balik lagi ke titik nol. Ini yang disebut dengan hedonic treadmill. Ya. Hedonisme, tapi dia jalan di tempat. Dia seolah-olah mengejar, udah dapat sampai,
Apa yang dia inginkan setelah itu kembali lagi biasa. Akhirnya dia ngejar-ngejar yang baru lagi. Persis kita zaman sekarang, ya udah punya S24, mau S26. Ya, padahal HP-nya masih bagus. Ya, akhirnya harus apa? Ya keluar lagi biaya, duit. Ya, mending kalau bayarnya cash, nyicil lagi, baru selesai cicilan 2 tahun. Ya, beli S24, sekarang nyicil lagi buat 2 tahun ke depan buat beli S26 gitu. Jadi nggak berhenti, nggak ada puas-puasnya manusia ini. Ya, la haula wala quwata illa billah, ya. Nah, itu yang disebut dengan Al-Qur'an apa? Fenomena wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Kerjanya hanya ngumpulin harta dan menghitung-hitung harta itu, nggak ada selesainya. Tapi kemudian dia seperti jalan di tempat. Ya. Menganggap bahwa hartanya itu membuat dia kekal. Nah, kekal di zaman sekarang itu apa? Kita artikan secara kekinian itu dengan apa? Dengan validasi sosial. Kalau flexing, punya barang baru, pengen selalu apa? Tiap tahun ada yang baru gitu. Dia seolah-olah membuat dia kekal, selalu eksis. Gitu ya. Enggak begitu, ya. Maka itu harta di tangan orang beriman ini harus dikelola dengan baik. Orientasinya yang harus diluruskan. Harus berdasarkan apa? Pondasinya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Wahyu Al-Qur'an menanamkan kesadaran harta itu bukan tujuan akhir, tapi dia adalah menjadi alat bagi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru diikuti dengan proses. Nah, proses inilah kita harus manajemen dengan baik. Sehingga nanti hasilnya, kalau pondasinya benar, kuat dan mengakar dengan akar tauhid, ya, dikelola dengan proses yang benar, maka hasilnya juga akan menghasilkan buah yang baik yang bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat manusia. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Sebagaimana perumpamaan dalam surat Ibrahim ayat 24, bahwa peradaban Islam termasuk bagaimana kita mengelola harta itu seperti apa? Asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Nah, disinilah kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu punya membangun ekosistem, ya, ekosistem, ya, keuangan, ekosistem ekonomi di Madinah, ya. Jadi keliru kalau mengatakan bahwa Islam ini agama tertinggal, agama orang-orang miskin. Ya. Islam itu justru mengajarkan kita harus kaya. Ya, jangan berdalih, itu kan ada hadisnya Pak Ustadz. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Wah, populer tuh di kitab-kitab tasawuf. Dunia ini penjara orang beriman. Lalu apa? Dia bilang surganya orang kafir. Lah, harus dibalik dong. Ya, kalau kita muslim yang berdaya, ya itu dunia itu adalah surga buat orang beriman, ya, dan akhirat juga surga buat orang beriman. Ya. Terus mencontohkan, oh Nabi kan miskin Pak Ustadz. Nabi di rumahnya nggak ada barang yang bisa dimasak 3 hari. Lah, kalau ente mau mencontoh begitu, apa mau ente begitu? Hah? Nabi diriwayatkan sampai 3 hari tidak ada makanan. Tanya kepada Aisyah, apa ada bisa dimakan? Nggak ada. Ya udah kalau gitu saya puasa. Nah, kalau ente mau begitu, ngikutin sunnah Nabi, sunnah yang begitu nih maksud saya. Mau kita gitu kelaparan? Ya? Tanya ke istri. Jangankan nanya istri, sebelum kita nanya istri udah nuntut kita cerai. Ya. Kalau nggak ada makanan di kulkas 3 hari, berarti ente nggak menafkahi dengan baik itu istri. Ya. Nah, yang begitu itu bukan disebut dengan sunnah Nabi kita harus nggak punya apa-apa, kita harus miskin. Bukan begitu. Nabi itu sebelum jadi Rasul itu orang kaya, pengusaha, fund manajernya Khadijah, konglomerat besar di masa itu. Beliau menikah saja maharnya itu ya besar, ya nggak main-main, nggak kaleng-kaleng, bukan
maharnya 1 gram emas, ya, dengan peralatan sholat dibayar tunai. Enggak, peralatan sholat kok jadi mahar? Bingung saya ini. Ya. Nabi itu nggak pernah main-main kalau mahar itu. Maharnya itu apa? Emas sekian dinar, ya, onta sekian puluh, gitu. Masya Allah. Ya, kalau kita menganggap remeh, enggak. Nabi itu bukan orang miskin, bukan orang kaleng-kaleng. Ya. Beliau kenapa ketika menjadi Rasul tidak berdagang lagi, tidak menjadi konglomerat lagi? Karena fokusnya untuk dakwah dan untuk menepis anggapan bahwa Muhammad bawa agama baru untuk mencari keuntungan dunia. Maka dia ciptakan ekosistem Rasulullah alaihi wasallam. Ekosistem di Madinah. Kalau di Mekah memang susah hidupnya. Kenapa? Semua diboikot. Pengikut Nabi diboikot semua. Secara ekonomi diboikot. Walaupun mereka dulunya pengusaha hebat, Abu Bakar orang kaya, Umar orang kaya, Utsman, tapi mereka dipersulit usahanya. Tapi walaupun begitu dipersulit, Abu Bakar di di periode Makkiyah itu bisa membebaskan banyak budak yang disiksa oleh para pemuka Quraisy dengan apa? Hartanya sendiri. Seperti Bilal bin Rabah, ya, disiksa dia, ditaruh batu besar di atas dadanya, sampai dia dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq dengan uang, ya, sekian ratus dinar. Ya. Nah, setelah Nabi hijrah ke Madinah, salah satu pilar yang dibangun oleh Rasulullah setelah hijrah itulah membangun pasar, membangun ekosistem. Ya, bukan cuma bangun masjid aja. Nabi itu bangun pasar di Madinah. Untuk apa? Mengalahkan dominasi orang Yahudi. Karena Yahudi tajir-tajir, Pak, di Madinah itu. Di wilayah utaranya Mekah itu. Mereka sudah lebih lama dulu eksis di sana. Mereka menguasai perdagangan, ekonomi, ya, di Madinah. Maka itu kelompok yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari Mekah, kaum muhajirin ini, orang-orang Mekah yang dulu memiliki talenta ekonomi, talenta wirausahawan, ya, yang sangat hebat itu, kemudian inilah yang mengubah Madinah menjadi ekosistem finansial yang berlandaskan wahyu. 6 di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu bukan figur marginal, bukan orang miskin. Mereka adalah konglomerat yang dibimbing oleh wahyu agar kekayaan mereka menjadi alat instrumen bagi dakwah Islam. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, ya, ini luar biasa. Ya. Utsman bin Affan, kekayaannya Masya Allah. Dia beli sumur rumah dari orang Yahudi, ya, lalu diwakafkan untuk menjadi apa? Akses bagi seluruh umat Islam, supaya apa? Tidak bergantung kepada perusahaan air minum punya Yahudi. Nah, Yahudi sampai punya perusahaan air minum dulu. Ya, namanya kan Oase, dikuasai nama dia airnya. Nah, airnya diperdagangkan, diperjualbelikan lah. Kalau kita bergantung sama Yahudi terus, airnya, ya, umat Islam nggak dapat apa-apa, dan nggak semua orang Islam bisa beli, gitu. Ya, itu sudah ada muncul. Jadi pemahaman yang sangat maju di zaman itu, ya, seorang sahabat Nabi SAW sekaligus menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membeli sumur raumah, ya, mata air. Ya, mata air itu dibeli, ya, dengan harga yang sangat mahal dari orang Yahudi, dan kemudian itu digunakan wakaf untuk dimanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah. Umar bin Khattab, ya, mengelola wakaf produktif tanah yang berhasil dibebaskan, ya, hasil daripada ghanimah rampasan perang itu tidak dibagikan kepada sahabat, tidak dibagikan begitu saja untuk keluarga Nabi. Ya, semuanya masing-masing dapat bagian, tapi Umar bin Khattab kemudian menetapkan dengan dekret kekhalifahannya untuk apa? Menjadikan tanah Khaybar sebagai tanah wakaf produktif yang bisa mendanai dan memodali umat Ini bukan sedekah spontan, Pak. Ya, ini adalah manajemen aset yang berbasis visi Al-Qur'anul Karim.
Ya. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu karyawannya itu ada 1000 budak. Dulu budak itu aset ya. Ya, budak itu aset ekonomi. Sebab seluruh peradaban dunia sebelum Islam itu mengandalkan tenaga manusia. Romawi, Cina, Yunani, India, Mesir kuno, semua pakai budak. Ya, sebab belum ada peralatan canggih kayak zaman sekarang. Ada kren, ada mesin ini, mesin itu. Ya. Bikin mobil aja sekarang udah pakai robot, kan cepet gitu. Nah, dulu nggak ada, semua mengandalkan manusia. Makanya mereka yang kalah perang, kemudian mereka yang ditemukan di tengah jalan tanah gurun pasir itu kemudian diambil menjadi budak ya, diperlakukan tidak manusia, tapi Islam mengubah ini semua. Zubair bin Awam punya 1000 budak, 1000 karyawan. Setiap hari dia menerima setoran dari 1000 orang budak ini, ya karyawan di perusahaannya itu apa? Uang dalam bentuk yang tidak terbatas. Ya, sebab kayak supir ojek online aja kan setoran gitu ya, atau taksi itu kan setoran per hari berapa pemasukannya, ya kan? Nah seperti itu zaman dulu, setoran tiap hari 1000, ya katakanlah punya 1000 mobil atau 1000 kontainer, ya hasilnya bagi hasil, ya 60-40, 60 buat Zubair bin Awam, 40 buat dia tuh makan kehidupan sehari-hari. Itu 60% dari pemasukan setiap budak diterima oleh Zubair bin Awam, ya. Itu jalan dia dari tempat perusahaannya sampai ke rumahnya, sampai rumahnya udah kosong. Udah nggak bawa apa-apa. Kenapa? Dibagi-bagiin. Tiap hari begitu. Dibagi-bagiin harta itu. Jadi bagi mereka itu harta itu ya, kayak enteng gitu ngeluarin gitu. Subhanallah ya. Abu Bakar nyumbang hartanya 100% ketika perang Tabuk. Ya. Lalu Rasulullah tanya, "Terus yang disisakan olehmu untuk keluargamu apa, wahai Abu Bakar?" "Aku sisakan untuk mereka, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Allah yang akan menjamin ini semua." Ya. Jadi nggak ada beban itu. Nah inilah yang disebut dengan 4 manajemen kekayaan. Inilah yang melahirkan peradaban Islam yang unggul. Jadi peradaban Islam itu dulu sangat disegani. Kenapa? Karena memiliki sumber daya yang luar biasa. Bukan karena ya umat Islam waktu itu punya sumber daya alam seperti sekarang. Ya, di Baghdad, di Damaskus, ibu kota kekhalifahan, sebelumnya di Madinah, ya. Itu dulu kan belum ada ditemukan sumber ladang minyak, Pak. Belum ada gas alam. Belum ada macam-macam. Apa sumber pendapatan mereka? Mereka berdagang. Barang-barang komoditas dari seluruh dunia mereka yang perdagangkan. Mereka ambil untung dari komoditas-komoditas itu. Inilah landasannya kenapa umat Islam itu maju, kaya-kaya, ya. Makanya bisa bangun Taj Mahal, bisa bangun Istana Alhambra, bisa bangun Baghdad, Baitul Hikmah. Kalau ada zaman sekarang, Baghdad itu aslinya kotanya seperti apa? Oh, itu paling modern, paling canggih di zamannya itu. Kotanya itu ya bulat. Kalau kita foto dari drone dan semua tertata seperti sekarang kalau kita datang ke Spanyol. Nah, itu Madrid itu kan tertata itu di atas. Kalau kita foto dari atas. Seperti itu, zaman dulu orang Islam itu hidupnya tertata. Hidupnya rapi. Ya. Eropa masih becek, gelap, nggak ada lampu, kudisen di mana-mana, ya. Mandi jarang, nggak kenal sabun. Oh, orang Islam udah pakai sabun, pakai minyak wangi, perlente. Ya. Orang Islam begitu, makannya enak-enak. Nggak ada orang Islam zaman dulu makan tahu tempe, nggak ada. Lihat kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara kulinernya, oh nggak ada lauk sembarangan, Pak. Kambing, sapi, makanannya itu. Ya, makan ayam itu belakangan, ya, itu belakangan, ya, ikan belakangan itu. Jadi proteinnya itu hebat luar biasa kuliner kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara itu, apalagi kalau di Arab. Ya. Ini tauhid, tanggung jawab di hadapan Allah, visi jangka panjang, membangun institusi bukan hanya sekedar untuk konsumsi jangka pendek. Lalu ada role model, contoh pemimpin yang punya integritas.
Itulah Rasulullah SAW al-amin. Inilah sebab orang nggak akan mungkin bisa sedekah harta 100% kalau cuma dengar ceramah doang. Ya, ya. Kalau kata siapa, ada orang bilang, ya kalau omongan saya salah, gantung saya di Monas gitu ya, kira-kira begitu. Nggak ada orang sedekah 100% zaman sekarang cuma dengerin ceramah doang, nggak ada. Harus dengan contoh. Ini yang kita kasih negara. Kalau mau kita kasih harta kita, zakat kita, dia pengelolanya bener apa enggak, jujur apa enggak, ya, dikorupsi apa enggak, baru orang berbondong-bondong. Ya, jangan integritas nggak punya, pengennya ya sedekah banyak gitu kan, nggak bisa. Harus ada integritas. Kemudian Rasulullah itu mencetak pengusaha negarawan dengan apa? Kaderisasi yang terus-menerus. Ya, begitulah. Kalau sistem ekonomi global mereduksi keberhasilan menjadi hanya sekedar valuasi, nilai, aset, dan ekspansi, bukan berarti Islam itu apa? Anti pertumbuhan. Tapi Islam dengan wahyu adalah merupakan kompas yang kemudian menyebabkan kita terus bertumbuh agar pertumbuhan ekonomi itu tidak kehilangan arah. Bapak yang dirahmati Allah, waktu kita singkat, mohon maaf. Inilah bagaimana kita harus menata ulang filosofi kekayaan di bulan Ramadan. Puasa melatih disiplin, ya, disiplin sabar. Hidup itu tidak harus memenuhi semua keinginan kita. Itulah inti kesabaran. Ya, jangan selalu membanding-bandingkan dengan orang. Ya, budaya comparison, budaya komparatif, ya, itu buruk. Zakat itu adalah kita menyadari adanya hak orang lain dalam harta kita, sebab harta kita bukan milik mutlak kita. Lalu infak dan wakaf, inilah nilai keberlanjutan, bukan sekedar kita menjadi orang dermawan tetapi hanya sesaat di bulan Ramadan saja. Ya, mari kita ubah sedekah kita yang reaktif, yang emosional, ya, menjadi apa? Menjadi lebih produktif, lebih sustainable. Ya, inilah harus kita apa? Kita hadirkan mindset yang baru untuk apa? Membangun peradaban, ya, mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, dan kita tanamkan bahwa Islam itu tidak anti kekayaan, Islam tidak anti harta benda dunia. Yang dimusuhi dan dibenci oleh Islam adalah sifat rakus dan serakah serta mengambil harta orang lain tanpa hak, ya, tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tanya, apakah perusahaan hanya sekedar mengejar pertumbuhan atau juga keberkahan? Apakah strategi bisnis itu memperkuat daya dukung masyarakat atau justru memperlebar jurang ketimpangan? Apakah profit yang didapat dihasilkan sudah dialokasikan untuk membangun institusi umat? Nah ini, jadi inilah pentingnya wakaf sebagai dana abadi umat, ya, agar kita bisa lebih produktif dan bisa menjadikan harta itu aset kita bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya, kalau ada orang bilang mati nanti kamu nggak bawa harta, betul, harta fisik, harta yang ada di dunia kita tinggalin. Tapi di sisi lain kita bakal bawa harta juga di bawah mati. Harta yang dibawa mati itu apa? Harta yang kita infakkan di jalan Allah, harta yang kita zakatkan, harta yang kita sedekahkan, itu yang dibawa mati. Dan semakin banyak sedekah kita, semakin banyak infak dan wakaf kita, pahala kita, dan insya Allah tempat kita di surga juga semakin tinggi. Kenapa? Kata Nabi SAW, at-tajirus saduqul amin yuhsyaru ma'an nabiyyin was-siddiqin. Seorang pedagang yang jujur, amanah, dia nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, bersama para siddiqin dan syuhada. Ya, itu makanya jadi pedagang itu harus, ya, anak kita, keluarga kita harus ada yang jadi entrepreneur. Ya, jangan jadi pegawai negeri mulu semuanya, atau jadi tenaga-tenaga yang lain, tapi harus jadi ada yang jadi entrepreneur, pengusaha, pedagang. Ya, kalau kita nggak bisa dikumpulin nanti bersama para nabi, nah yang bisa berkumpul bersama nabi di akhirat di surga
itu justru pedagang yang jujur dan amanah. Insya Allah. Kalau generasi awal itu sumber dayanya terbatas, kita sekarang punya teknologi, kita punya jaringan global, mestinya manajemen kekayaan kita harus lebih baik dan lebih banyak yang kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia. Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibrah atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.